Untuk memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia usia 6-21 tahun memperoleh hak pendidikannya, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Indonesia Pintar. Program bantuan dana ini diberikan langsung kepada peserta didik dan keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuannya untuk menunjang kelancaran mereka bersekolah dan mencegah anak-anak dari ancaman putus sekolah. Salah satu perangkat yang berfungsi menjadi penghubung dari berbagai elemen penting adalah Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau kita sebut SIPintar. SIPintar adalah aplikasi berbasis web yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi program Indonesia Pintar atau PIP kepada publik dan pemangku kepentingan. Bagaimanakah mekanisme aplikasi SIPintar ini? Bagaimana peserta didik bisa terdaftar menjadi kandidat penerima bantuan hingga akhirnya menerima dana melalui Kartu Indonesia Pintar? Aplikasi SIPintar adalah sarana untuk berkoordinasi karena setiap langkah-langkah mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga kementerian bisa dilihat. Dengan demikian, prosesnya bisa dipantau, diawasi, dipercepat, atau dilaksanakan dengan segera, tepat sasaran, dan terbuka. Lalu, siapa-siapakah yang bisa mengakses aplikasi SIPintar ini? SIPintar ini memuat sistem yang bisa dipantau oleh publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, sekolah, dan pemangku kepentingan. Bukan hanya itu, untuk menjamin agar bantuan jatuh ke tangan yang tepat dan tidak ada kebocoran, SIPintar dapat diakses juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta kantor staf kepresidenan. Misalnya saja, publik bisa mengetahui progres rekapitulasi penyaluran PIP, pencairan PIP, aktivasi KIP, pembatalan KIP, dan pengembalian dana bantuan ke kas negara. Sementara Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, selain memiliki 5 kewenangan rekapitulasi tadi, juga bisa memproses detail penyaluran, pencairan, aktivasi, pembatalan, pengembalian, pencarian profil siswa penerima bantuan, memproses pengajuan pengembalian ke kas negara, pencairan profil bantuan persiswa, dan pengaduan. Jika masyarakat luas ingin mengetahui laporan terbaru mengenai penyaluran dan pencairan dana bantuan, maka masyarakat bisa mengakses SIPintar di laman resmi pip.kemendikbud.go.id. Di sana terlihat realisasi penyaluran dana bantuan berdasarkan wilayah, jenjang pendidikan, maupun satuan pendidikan. Sementara untuk koordinasi antara Kemendikbud, Dinas Pendidikan, sekolah, pemangku kepentingan, KPK, dan kantor staf kepresidenan dilakukan dengan mengakses SIPintar Enterprise di laman pip.kemendikbud.go.id/enterprise. Pihak Kemendikbud, Dinas Pendidikan, sekolah, pemangku kepentingan, KPK, atau kantor staf kepresidenan bisa masuk setelah login di beranda SIPintar dengan terlebih dahulu memasukkan username dan password. Di menu login, pilih sebagai Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau pemangku kepentingan. Misalnya, jika pihak sekolah ingin mengetahui nama penerima dana bantuan di sekolahnya, maka pihak sekolah bisa memasukkan NPSN atau nomor pokok sekolah nasional sebagai username dan kode registrasi sebagai passwordnya. Selain memasukkan NPSN, bisa juga login dengan menggunakan SSO Dapodik. Jika sudah masuk, kita akan menemui halaman beranda dan halaman siswa. Jika kita klik pada bagian siswa, maka kita bisa menelusuri informasi berdasarkan tahun pencarian, tahap, status pencarian, wilayah, dan kata tertentu. Di halaman ini pula, kita bisa mengetahui cek status pencairan, konfirmasi dari sekolah sudah cair atau belum. Sementara untuk pihak Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, pemangku kepentingan, KPK, maupun kantor staf kepresidenan, setelah login dengan memasukkan username dan password, bisa memantau sejauh mana nama-nama yang telah diusulkan sekolah maupun dinas pendidikan bisa diketahui progres prosesnya. Dalam program Indonesia Pintar ini ada 2 jalur mekanisme pengusulan.
Yang pertama adalah berdasarkan data dari Kementerian Sosial, yaitu DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan kedua, berdasarkan data non-DTKS, Si Pintar Enterprise bisa berfungsi juga sebagai aplikasi pemantauan dan pengaduan. Pihak masyarakat, lembaga pendidikan atau sekolah, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten kota bisa menyampaikan pengaduannya terkait pelaksanaan program Indonesia Pintar maupun pelayanan di bank. Pengaduan tersebut dihimpun Si Pintar untuk diteruskan kepada Kemendikbud. Semangat transparansi, efisiensi, kepatutan, efektif, akuntabel, dan memiliki manfaat sebagai prinsip dasar program Indonesia Pintar sangatlah dikedepankan. Melalui aplikasi Si Pintar ini, semua pihak yang berkepentingan bisa saling berkoordinasi, mengawasi, dan mendukung sepenuh hati dengan sistem yang tertata baik. Anak-anak Indonesia adalah kekuatan bangsa kita di masa depan. Dengan dana bantuan PIP ini akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan. Berarti kita sedang mempersiapkan diri menuju kejayaan Indonesia.